Kejadian-kejadian ini, seperti bencana alam dan konflik sosial, telah menjadi bagian dari narasi kolektif bangsa, diwariskan dari generasi ke generasi. Pertanyaan yang muncul adalah, apa yang sebenarnya menyebabkannya? Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia telah mempercayai adanya siklus waktu yang berulang. Dalam kepercayaan lokal, setiap 20 tahun merupakan periode di mana energi alam dan manusia berinteraksi, memicu kekacauan atau pembaruan. Mitos dan legenda seringkali mencakup cerita tentang kekuatan gaib yang mengawasi dan memengaruhi peristiwa di bumi. Namun, hubungan antara kejadian-kejadian ini tetap menjadi misteri yang sulit dipecahkan. Dalam perjalanan waktu, banyak yang mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya menjadi penyebab terjadinya bencana dan konflik. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa faktor lingkungan, sosial, dan politik saling berinteraksi, menciptakan kondisi yang rawan untuk terjadinya bencana. Indonesia, sebuah negeri dengan keindahan alam yang memukau, namun juga dihantui oleh siklus bencana yang misterius. Setiap 20 tahun, selalu ada peristiwa besar yang mengguncang bangsa ini. Apakah itu hanya kebetulan, atau ada kekuatan tak kasat mata yang mengawasi negeri ini? Dari proklamasi kemerdekaan hingga tsunami dahsyat di Aceh, rangkaian kejadian besar ini seakan mengikuti pola yang tak bisa dijelaskan. Dan kini, di tahun 2025, bayangan bencana baru mulai muncul. Siapkah kita menghadapi siklus yang tak terelakkan ini? Mari kita jelajahi misteri di balik setiap bencana yang telah mengguncang tanah air. Di Indonesia, setiap 20 tahun selalu ada kejadian besar yang mengguncang tanah air. Kejadian ini telah menjadi mitos dan misteri bagi masyarakat, menciptakan anggapan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan. Kejadian-kejadian ini, seperti bencana alam dan konflik sosial, telah menjadi bagian dari narasi kolektif bangsa, diwariskan dari generasi ke generasi. Pertanyaan yang muncul adalah, apa yang sebenarnya menyebabkannya? Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia telah mempercayai adanya siklus waktu yang berulang. Dalam kepercayaan lokal, setiap 20 tahun merupakan periode di mana energi alam dan manusia berinteraksi, memicu kekacauan atau pembaruan. Mitos dan legenda seringkali mencakup cerita tentang kekuatan gaib yang mengawasi dan memengaruhi peristiwa di bumi. Namun, hubungan antara kejadian-kejadian ini tetap menjadi misteri yang sulit dipecahkan. Dalam perjalanan waktu, banyak yang mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya menjadi penyebab terjadinya bencana dan konflik. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa faktor lingkungan, sosial, dan politik saling berinteraksi, menciptakan kondisi yang rawan untuk terjadinya bencana. Di sisi lain, tokoh spiritual mengklaim bahwa ini adalah peringatan dari leluhur atau entitas gaib yang ingin menyampaikan pesan tertentu kepada umat manusia. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang merasa terhubung dengan siklus ini. Beberapa bahkan mulai mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk menemukan pola tertentu. Dalam penelusuran ini, mereka berharap dapat memahami lebih dalam tentang hubungan antara waktu, sejarah, dan kekuatan yang ada di baliknya. Namun, apakah mereka akan menemukan jawaban yang memuaskan, atau justru terjerat lebih dalam misteri ini? Setelah penjajahan selama lebih dari 300 tahun, Indonesia akhirnya memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Suara gaung proklamasi mengisi udara, menggugah semangat seluruh rakyat. Namun, di balik sukacita itu, muncul berbagai tantangan yang harus dihadapi. Gejolak politik dan perseteruan antar kelompok mulai mengemuka, menciptakan ketegangan di antara rakyat yang sebelumnya bersatu dalam perjuangan melawan penjajah. Sementara itu, dalam ketegangan tersebut, masyarakat merasakan adanya kekuatan misterius yang mengawasi pergerakan mereka. Beberapa orang mulai percaya bahwa perjuangan untuk kemerdekaan tidak hanya melibatkan manusia, tetapi juga entitas spiritual yang menginginkan Indonesia berdiri sebagai bangsa merdeka. Cerita-cerita tentang penampakan dan peringatan dari nenek moyang menjadi semakin marak,
seolah-olah mengingatkan akan konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil. Namun, meski meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak lepas dari tantangan internal. Berbagai kelompok berusaha merebut kekuasaan, menciptakan suasana yang tidak stabil. Dengan latar belakang ini, pertikaian politik semakin meningkat, dan banyak yang meramalkan bahwa ini adalah awal dari serangkaian bencana yang akan menghampiri bangsa. Dalam beberapa tahun ke depan, akan muncul berbagai peristiwa yang membentuk sejarah Indonesia, namun dibayangi oleh kegelapan yang tidak dapat dihindari. Melalui narasi ini, kita diajak untuk melihat lebih jauh dari sekadar peristiwa sejarah. Apakah semua yang terjadi pada saat itu adalah hasil dari pilihan manusia, ataukah ada kekuatan lain yang terlibat? Dalam usaha untuk menemukan jawabannya, banyak yang mulai menggali lebih dalam mengenai makna dari kemerdekaan yang telah diperoleh, dan apa artinya bagi masa depan bangsa ini. Peristiwa gerakan 30 September 1965 mengguncang Indonesia, ketika sekelompok militer mengklaim adanya upaya kudeta dari Partai Komunis Indonesia, PKI. Dalam kekacauan ini, ribuan orang menjadi korban, kehilangan nyawa dalam sebuah drama kekuasaan yang tragis. Tanda-tanda kegelapan mulai muncul, dan banyak yang percaya bahwa ini adalah tanda awal dari siklus bencana yang akan datang setiap 20 tahun. Setelah peristiwa tersebut, masyarakat Indonesia terpecah menjadi dua kubu yang saling berseberangan. Satu pihak mendukung tindakan militer, sementara yang lain menentangnya dengan penuh keberanian. Ketegangan ini menciptakan suasana ketakutan di mana kecurigaan dan paranoia merajalela. Banyak yang mulai merasakan adanya kekuatan yang tidak terlihat, yang seolah-olah memanipulasi keadaan untuk mengarah pada konflik yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, dampak dari peristiwa ini terasa dalam kehidupan sosial dan politik. Stigma terhadap komunis terus mengakar, dan banyak orang yang tidak bersalah harus membayar harga yang mahal. Dalam keadaan ini, beberapa paranormal mulai memperingatkan tentang siklus 20 tahunan yang tampaknya tidak dapat dipatahkan. Apakah bencana yang menimpa bangsa ini merupakan balasan dari kekuatan yang tidak terlihat? Ketika mengingat kembali peristiwa G30S PKI, kita dihadapkan pada pertanyaan mendasar. Apakah tragedi ini benar-benar hasil dari konspirasi manusia semata, ataukah ada intervensi dari kekuatan yang lebih besar? Dalam pencarian jawaban, masyarakat diingatkan akan fragilitas kehidupan dan perlunya kesadaran akan sejarah, agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama di masa depan. Di tahun 1985, Indonesia dilanda ketakutan dengan munculnya kasus penembakan misterius yang dikenal dengan sebutan Petrus. Banyak orang hilang tanpa jejak, dan tidak ada penjelasan resmi yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Masyarakat mulai bertanya-tanya apakah ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan nasib bangsa ini, dan apakah mereka merupakan bagian dari siklus kekacauan yang telah ada sejak lama. Kasus penembakan ini menyebabkan suasana tegang di seluruh negeri. Banyak yang merasa ketakutan untuk berbicara atau mengungkapkan pendapat mereka, karena risiko yang terlalu besar. Dalam kondisi ini, isu-isu kemanusiaan seringkali terabaikan, sementara kebijakan pemerintah semakin mengekang kebebasan berpendapat. Para aktivis dan jurnalis menjadi sasaran, dan banyak di antara mereka yang terpaksa bersembunyi demi keselamatan. Dalam gelapnya ketidakpastian, beberapa orang mulai percaya bahwa kekuatan gaib sedang bermain di balik semua ini. Mitos tentang penjaga yang melindungi tanah air dari ancaman luar kembali muncul, memberikan harapan bagi mereka yang merasa terjebak dalam ketakutan. Namun, harapan itu seringkali disertai dengan keraguan, karena tindakan brutal tetap terjadi tanpa pandang bulu. Saat memandang kembali peristiwa ini, kita dihadapkan pada dua pilihan: menerima kekerasan sebagai bagian dari sejarah atau berusaha untuk memahami dan mencegahnya terulang. Dalam pencarian makna di balik penembakan misterius ini, masyarakat diingatkan untuk tidak hanya melihat ke depan, tetapi juga memahami jejak sejarah yang telah dibangun oleh para pendahulu. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu,
tetapi juga pelajaran berharga untuk masa depan. Pada 26 Desember 2004, bencana alam dahsyat mengguncang Aceh dengan tsunami yang memporak-porandakan segalanya. Dalam sekejap, kehidupan ribuan orang lenyap, dan daerah yang dulunya makmur kini berubah menjadi puing-puing. Kejadian ini bukan hanya bencana alam, tetapi juga diikuti oleh banyak pertanyaan dan misteri. Mengapa Indonesia selalu menjadi target bencana? Dan apakah ini ada hubungannya dengan siklus 20 tahunan? Sebagai negara yang terletak di cincin api Pasifik, Indonesia memang rentan terhadap bencana alam. Namun, banyak yang merasa bahwa kejadian ini bukan sekadar fenomena alam semata. Dalam semangat keinginan untuk memahami, para ilmuwan dan peneliti berusaha mencari pola dan penyebab yang mendasari bencana. Mereka menemukan fakta bahwa siklus bencana memang ada, tetapi misteri mengapa bencana selalu datang setiap 20 tahun masih menyisakan banyak tanya. Masyarakat internasional juga turut tergerak untuk membantu dalam pemulihan. Namun, di tengah upaya tersebut, banyak orang mulai merasakan adanya kekuatan spiritual yang ingin disampaikan. Cerita-cerita tentang pengalaman mistis selama bencana mulai bermunculan, di mana beberapa orang mengklaim mendapatkan petunjuk atau peringatan dari dunia gaib. Semua ini mengundang perdebatan tentang bagaimana cara menghadapi dan belajar dari tragedi yang terjadi. Dalam kerumitan emosi ini, muncul pertanyaan mendasar. Apakah bencana ini adalah tanda dari sesuatu yang lebih besar? Menghadapi masa depan yang tidak pasti, masyarakat Indonesia diingatkan akan pentingnya bersatu dan mencari makna di balik setiap peristiwa. Dalam setiap kerugian, selalu ada pelajaran yang bisa dipetik, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik harus tetap ada. Mendekati tahun 2025, para ahli dan paranormal meramalkan adanya bencana besar yang akan terjadi. Tanda-tanda alam yang aneh mulai terlihat di berbagai daerah. Beberapa petani melaporkan tanaman mereka layu meski dalam kondisi cuaca yang seharusnya mendukung. Di beberapa daerah, cuaca tiba-tiba menjadi ekstrim, dengan hujan deras yang diikuti oleh terik matahari yang menyengat dalam waktu yang bersamaan. Hal ini membuat banyak orang merasa tidak nyaman dan gelisah, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam suasana yang penuh ketidakpastian ini, banyak warga mulai kembali ke tradisi lama, mengadakan ritual dan doa untuk meminta perlindungan. Mereka percaya bahwa kekuatan alam dapat dikendalikan dengan doa dan persembahan. Hal ini menandakan sebuah kepercayaan yang kuat bahwa ada entitas yang mengawasi dan memengaruhi nasib mereka. Di sisi lain, beberapa ilmuwan dan peneliti berusaha untuk mencari penjelasan rasional di balik fenomena ini, meskipun banyak yang skeptis akan kemampuan manusia untuk mengubah takdir yang telah ditentukan. Berseberangan dengan harapan tersebut, muncul kekhawatiran bahwa bencana besar yang diramalkan bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga bisa berupa perubahan sosial yang drastis. Masyarakat mulai merasakan ketegangan antara berbagai kelompok, dan desas-desus tentang konflik yang lebih besar mulai menyebar. Di kalangan generasi muda, ketidakpuasan terhadap keadaan politik dan ekonomi semakin memuncak. Mereka merasa bahwa jika bencana itu datang, mereka akan menjadi korban dari keputusan yang dibuat oleh para pemimpin yang tidak peduli. Ketegangan ini menciptakan atmosfer yang penuh dengan kecemasan dan ekspektasi. Sementara beberapa orang memilih untuk bersiap-siap menghadapi apapun yang akan datang, yang lain lebih memilih untuk mengabaikan tanda-tanda tersebut. Dalam keraguan dan ketidakpastian ini, masyarakat Indonesia berdiri di ambang tahun 2025, dengan harapan dan ketakutan yang saling bertentangan. Apakah bencana yang diramalkan akan menjadi kenyataan? Ataukah semua ini hanya sebuah mitos yang diciptakan oleh ketidakpastian hidup? Memasuki akhir tahun 2024, tanda-tanda bencana mulai tampak nyata. Berbagai bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan cuaca ekstrim menjadi hal yang biasa. Di banyak tempat, masyarakat harus berjuang melawan dampak dari bencana ini yang semakin sering terjadi. Kesiapsiagaan tampak kurang memadai, dan banyak orang mulai merasa putus asa.
Perasaan ini semakin memperkuat kepercayaan bahwa siklus bencana 20 tahunan yang telah lama dipercaya masyarakat memang sedang terjadi. Sementara bencana-bencana ini melanda, berita tentang hilangnya orang-orang secara misterius juga mulai mencuat. Laporan tentang orang-orang yang menghilang tanpa jejak menambah ketegangan di masyarakat. Banyak yang percaya bahwa ini bukan hanya kebetulan, tetapi merupakan bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dengan semua kejadian ini, masyarakat mulai merasa bahwa ada kekuatan misterius yang mengawasi dan mengendalikan nasib mereka. Masyarakat yang sebelumnya optimis kini mulai meragukan masa depan mereka. Di tengah situasi yang semakin buruk, media sosial menjadi platform untuk mengekspresikan kecemasan dan ketakutan. Banyak yang berbagi informasi tentang ramalan dan kepercayaan mistis yang berkaitan dengan bencana. Namun, tidak semua orang percaya pada ramalan ini. Beberapa mencoba untuk tetap tenang dan berusaha mencari solusi praktis untuk menghadapi bencana yang mungkin datang. Ketidakpastian ini membuat masyarakat merasa terjebak dalam situasi yang tidak ada ujungnya. Dengan harapan semakin menipis, orang-orang bertanya-tanya apakah ada jalan keluar dari siklus bencana ini. Apakah ada yang bisa dilakukan untuk mengubah nasib bangsa? Dalam situasi yang gelap ini, orang-orang mulai mencari jawaban, berharap bahwa masih ada harapan meski di tengah kegelapan. Ramalan mengarah pada kemungkinan terjadinya perang di Indonesia pada tahun 2025, dan ketegangan politik serta sosial semakin meningkat. Berbagai kelompok mulai bersaing untuk kekuasaan, dan situasi semakin memanas. Politisi yang saling berseberangan tidak hanya terlibat dalam debat, tetapi juga terlibat dalam aksi protes yang menambah kerumitan keadaan. Masyarakat pun mulai khawatir bahwa situasi ini dapat memicu kekerasan yang lebih besar. Di tengah ketegangan ini, rumor tentang adanya rencana kudeta dan gerakan bawah tanah semakin menguat. Masyarakat yang resah mulai berbicara tentang kemungkinan perpecahan di negara ini. Berita-berita mengenai kelompok yang berusaha meraih kekuasaan semakin sering muncul, dan banyak orang merasa tidak nyaman dengan perkembangan ini. Apakah ini semua merupakan tanda-tanda dari sesuatu yang lebih besar yang sedang berlangsung? Keberadaan media sosial sebagai sarana komunikasi juga berkontribusi terhadap meningkatnya ketegangan. Berita palsu dan informasi yang menyesatkan menyebar dengan cepat, memperburuk situasi.